Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insyaallah semua diberkahi oleh Allah. Ini majelis cahaya hati, majelis saling nasihat menasihati. Dan itulah kesenangan orang-orang yang ingin selalu dekat dengan Allah. Tidak ada cara paling jitu untuk selalu bisa semangat mendekatkan diri kepada Allah dan menghancurkan sifat keakuan diri kecuali duduk mengaji kembali. Itulah generasi yang dibanggakan oleh Allah. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Generasi yang berdakwah dan terus belajar. Belajar. In uridu ilal islah mastata'tu. Tidak ada energi yang paling disukai oleh orang beriman kecuali perbaikan dan kebaikan. Ikhwah fillah, cahaya hati yang insyaallah hati kita semua diberi cahaya oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita kali ini mengkaji keistimewaan lebah bersama Ustadz Mardani. Kita mulai kaji surah An-Nahl. Silakan ikhwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء Sadaqallahul azim. Hamba berlindung padamu ya Allah dari tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Muhammad, Tuhanmu memberikan ilham kepada lebah berisi perintah. Buatlah sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di atap-atap rumah yang dibuat oleh manusia. Kemudian isaplah makanan dari semua jenis bunga, dan laluilah jalan-jalan yang telah dimudahkan oleh Tuhanmu untuk pergi dan pulang ke sarangmu. Dari perut lebah keluar madu yang bermacam-macam warnanya, mengandung obat bagi manusia. Sungguh dalam hal itu terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keluar madu yang bermacam-macam warnanya.
ada madu hitam, ada madu coklat, ada madu putih. Subhanallah. Kita simak keistimewaannya. Tafadhal akhi fillah Ustaz Mardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang sama-sama kita hormati, pemirsa yang insya Allah dan sama-sama kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 6.666 ayat dan 114 surat, ada satu surah yang Allah kasih nama dengan sebutan lebah garis miring tawon. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah kenapa Allah kasih nama lebah dalam Quran yang terhimpun 30 juz itu? Apa keistimewaan lebah sampai-sampai Allah memuatnya di dalam Al-Quran? Pemirsa yang saya hormati, keistimewaan yang dimiliki oleh lebah cukup banyak dan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Di antaranya yang pertama, lebah itu yang dimakan selalu saripati bunga, tidak pernah yang lain. Dan memang belum pernah kita lihat ada lebah makan martabak, betul? Belum pernah ada lebah ngopi, apalagi ngerokok, mah bang. Yang dimakan selalu saripati konsekuen, konsisten, istiqomah. Nah, kita pun hendaknya seperti itu sebagai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Kulu washrabu mirizkillah. Makan dan minumlah kamu rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jalur yang benar. Tapi di zaman sekarang orang suka berpendapat, Ustaz jangankan yang halal, yang haram saja susah katanya. Bahkan ada orang yang tiga-tiganya berbicara, Pak, saking sulitnya ekonomi sekarang, Ustaz jangankan duit orang, duit setan gue saya pakai. Emang setan punya duit apa saudara? Nih hadirin jamaah yang saya hormati, yang halalan thayyiban wa mubarakan fi, itu yang hendaknya kita makan. Halalan thayyiban, halal baik. Rupanya ada yang halal dan enggak baik. Ada tuh bang, makanan yang halal tapi enggak baik, makanan bekas saudara. Iya kan? Kita makan selesai enggak habis, halal enggak tuh? Halal. Baik enggak tuh? Tergantung bekas siapa tentunya kan. Kalau bekas guru walaupun ya kita makan juga, tapi ada sak juga di sana. TBC enggak guru gue nih. Yang kedua, mubarakan fi, yang di dalamnya ada nilai keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maksudnya walaupun makanan yang kita makan bukan kelas yang mahal, tapi kelas menengah ke bawah, tapi kalau itu berkah, insya Allah enggak hanya sehat jasad kita, tapi pola pikir cenderung pada yang baik-baik. Istilah orang tua saya dulu bilang, kalau makanan itu berkah, walaupun makan cuma nasi tahu tempe doangan, kalau berkah insya Allah enggak bakal ketulangan saudara. Ini bodoh amat bang, makan tahu tempe ketulangan sendok. Ini hadirin jamaah yang berbahagia, pelajaran dari lebah. Yang kedua, keistimewaan lebah, dimanapun dia hinggap tidak ada ranting yang patah, sampai lagi cabang sempal, termasuk pohon rubuh. Belum pernah kita lihat lantaran lebah hinggap tuh cabang sempal. Pernah nemuin Pak? Nih gara-gara lebah nih pohon pisang gua rubuh, ada enggak? Enggak ada. Artinya apa? Kita pantang jadi biang kerok dalam lingkungan.
Ini kan terkadang ada orang dalam rumah tangga bertetangga merasa riskan dengan tetangga sebelahnya. Padahal baginda Rasul bersabda itu, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu yang tetangganya tidak merasa aman dengan sikapnya. Terkadang suka ada bang orang yang nggak senang melihat orang lain bahagia. Orang beli kulkas, dia yang meriang panas dingin. Masya Allah, tabarakallah, pantang jadi biang kerok dalam lingkungannya. Dan orang model begini, ini kata baginda Rasul dalam sabdanya, isnani la yanjuru ilahuma yaumil qiyamah qati'ur rahmi wa jarasuk. Ada dua golongan manusia nanti di hari yaumil qiyamah yang Allah tidak sudi menatapnya, melihatnya karena saking kumarahnya. Kalau bahasa Betawi gedeg gitu Pak. Yang pertama qati'ur rahmi, orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Yang kedua orang yang jahat terhadap tetangganya. Itu nanti di hari yaumil qiyamah jangankan mendapat rahmat, ditatap juga tidak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah lewat kajian pagi ini kita sudah menyambung hubungan silaturahim, bukan dari wilayah Bogor saja, lain Depok juga ngabur-ngabur ke diri. Yang ketiga, keistimewaan yang dimiliki oleh lebah, jangan sekali-kali lebah itu diusik, karena sekali dia diusik ukurannya silem dalam air, ditungguin. Maksudnya jadi umat Islam jangan suka mencari-cari musuh, tapi juga jangan lari kalau ketemu musuh. Dengan kata lain, musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan dicari. Itu barangkali antara hikmah yang bisa kita petik pada surat An-Nahl 68-69. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina kannahl. Perumpamaan orang-orang beriman seperti lebah. Tidak menyebut semut, padahal semut juga ada keistimewaannya. Tidak menyebut gajah, alfil, padahal gajah juga punya keistimewaannya. Dan semuanya ada dalam Al-Quran. Tapi Rasul menyebut orang mukmin seperti lebah. Subhanallah, ternyata kalau dikaji lebah luar biasa. Ini karena keterbatasan waktu, beliau ingin sekali menjabarkan lebih panjang. Dari yang dimakan saja yang halal. Halal jadi darah, jadi daging. Sesuatu yang halal akan mudah mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Suci. Dan energi halal, ziyadatul khair. Tadi beliau menyebut, akan bertambah kebaikan hamba itu untuk selalu mendekat kepada Allah. Yang dia makan membuat dia nikmat sholat. Senang sholat malam dan seterusnya. Senang beribadah, senang berakhlak mulia. Rezekinya halal, mendorong pada kebaikan-kebaikan. Lebah, ternyata kalaupun menyengat, ini menarik. Lega tuh nggak mau bikin perkara, tapi kalau dia nyengat jadi obat. Jadi sengatannya aja untuk kebaikan. Dan lebah punya organisasi yang sangat rapi. Ada yang kerjanya beranak aja, ada yang kerjanya ngawinin aja. Dan hobi dia berjamaah, jangan coba-coba diganggu, serentak, kompak, solid, dia rapi sopnya. Banyak sekali ya kawan, nah, kita harus belajar pada lebah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah seperti organisasi lebah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kembali sayang terbatas waktu, Ustadz Mardani Arifin mengucapkan terima kasih infak untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren Az-Zikra. Ini anak-anak kita, bahkan nih Ustadz Mardani ada yang ngirim keranda mayit nih. Ini ya jangan terkejut, ini dalamnya adalah amal. Ya, maaf, kuburan nih. Jadi di rumah dikumpulin, ya Allah, mudah-mudahan berkah. Terima kasih Ruli dan kawan-kawan yang memberikan infak. Insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran dan diterima sebagai amal jariah hingga di akhirat nanti. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwah fillah,
Jangan lupa kembali kita nanti hadir zikir di Masjid Az-Zikra Sentul ini setiap bulan Ahad pertama. Dan jangan lupa datang lebih awal, bahkan kita mulai dengan sholat malam lebih dahulu. Ya. Jam 2 malam bersama imam yang hafal Quran, Ustadz Yenil Haq, Ustadz Maulana, Ustadz Surur. Indah sekali. Kemudian habis sholat subuh berjamaah kajian Isra. Dan kita membiasakan tidak keluar dari Masjid Az-Zikra, bukan hanya setiap bulan, setiap pagi, setiap subuh. Selesai berjamaah Isyraq, karena itu lihat ada jam Isyraq kita 5-10 menit setelah Isyraq matahari terbit, kita sholat 2 rakaat. Berita gembira dari Rasulullah SAW, mendapat nilai haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya ikhwan, mudah-mudahan Allah berkahi selalu kita. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wa la